Halo semuanya, pernah nggak sih waktu baca judul skripsi atau penelitian, kamu mikir, kok kayaknya judulnya itu-itu aja ya? Kayak ada satu formula rahasia yang dipakai sama semua orang. Nah, hari ini kita akan bongkar tuntas formula itu dan cari tahu kenapa bisa begitu. Pertanyaannya sebenarnya simpel banget, tapi kena sasaran. Kenapa sih judul penelitian kuantitatif, apalagi di bidang ekonomi, itu hampir selalu ada kata pengaruh dan terhadap? Kalau kamu pernah bertanya-tanya soal ini, tenang, kamu nggak sendirian. Oke, pertama-tama kita lurusin dulu ya. Kamu tuh nggak salah lihat kok. Pola ini emang beneran ada dan ada di mana-mana. Ini bukan sebuah kebetulan, tapi emang sengaja didesain seperti itu. Ini contoh klasiknya yang mungkin sering banget kamu lihat. Pengaruh kualitas pelayanan, lalu terhadap loyalitas pelanggan. Familiar banget kan? Coba kita lihat contoh lain, kali ini di ekonomi. Pengaruh suku bunga, kemudian terhadap keputusan investasi. Tuh kan, polanya sama persis, muncul lagi. Satu lagi deh biar makin yakin. Pengaruh media sosial, lanjut lagi, terhadap perilaku konsumtif. Udah jelas banget kan, ini tuh kayak ada cetakannya yang dipakai berulang-ulang. Tapi pertanyaannya, buat apa sih cetakan ini? Nah, jawabannya itu ada di jantung penelitian itu sendiri. Judul-judul ini tuh bukan cuma sekedar pengulangan kata loh. Mereka itu semacam kode yang nunjukin tujuan utama dari sains, yaitu mencari hubungan sebab akibat. Dan ini dia kuncinya, kausalitas. Jadi, tujuan utama penelitian kuantitatif itu ya buat ngerti bener nggak sih satu hal, si penyebab, itu mengakibatkan hal lain, si akibat, terjadi. Nah, kata pengaruh itu sinyalnya, sinyal yang jelas banget kalau si peneliti lagi menyelidiki hubungan sebab akibat ini. Oke, sekarang ayo kita bedah judul ini lebih dalam lagi. Kita akan bongkar satu-satu komponennya buat lihat gimana sih cara kerjanya. Yuk, kita pakai contoh yang gampang aja, pengaruh iklan terhadap tingkat penjualan. Nah, di dalam formula ini selalu ada dua pemain utama yang lagi diuji hubungannya. Di satu sisi ada iklan, dan di sisi lain ada tingkat penjualan. Elemen yang pertama ini namanya variabel independen. Gampangnya, anggap aja ini penyebabnya atau pemicunya. Inilah faktor yang diubah-ubah atau diukur sama peneliti buat ngelihat efeknya gimana. Di contoh kita tadi, ya iklan itu variabel independennya, hal yang kita duga jadi penyebab perubahan. Terus ada pasangannya nih, variabel dependen. Atau gampangnya, ini akibatnya. Ini adalah hasil yang diukur sama peneliti buat ngecek ada perubahan atau enggak. Kenapa namanya dependen? Soalnya nilainya itu diduga bergantung sama variabel independen tadi. Jadi, tingkat penjualan bergantung pada seberapa gencar iklannya. Terus apa dong gunanya kata terhadap? Nah, ini bukan sekedar kata sambung biasa ya. Terhadap ini tuh kayak jembatan. Jembatan logis yang penting banget. Kata ini secara gamblang menyambungkan si dugaan penyebab dengan calon akibatnya, membentuk satu pertanyaan penelitian yang utuh dan jelas. Oke, sekarang kita lihat gambaran besarnya gimana semua ini nyambung. Ternyata struktur judul yang kelihatan kaku ini tuh bukan titik awalnya loh. Justru ini adalah hasil akhir dari sebuah proses ilmiah yang kita kenal sebagai hipotesis. Jadi begini ceritanya. Semua itu berawal dari pertanyaan simpel, iklan beneran bisa naikin penjualan nggak sih? Lalu pertanyaan ini dirumuskan jadi hipotesis yang lebih formal. Nah, dari sana baru dia diidentifikasi variabel-variabelnya. Dan akhirnya, semua elemen ini dirangkai menjadi satu judul yang super presisi, pengaruh iklan terhadap tingkat penjualan. Jadi, kenapa ya formula ini laku banget, terutama di ilmu ekonomi? Apa sih yang bikin dia cocok banget sama bidang ini? Jawabannya simple. Karena ilmu ekonomi itu pada dasarnya terobsesi dengan hubungan sebab akibat. Seluruh bidang ini tuh dibangun di atas pertanyaan-pertanyaan kayak gini. Gimana suku bunga mempengaruhi inflasi? Apa efek pendidikan terhadap pendapatan? Makanya struktur judul pengaruh X terhadap Y itu udah kayak bahasa sehari-harinya para ekonom. Jadi intinya begini, apa yang awalnya kita lihat sebagai judul yang kaku dan gak kreatif, ternyata itu adalah formula yang super presisi dan informatif. Dan apa yang kedengarnya kayak jargon akademis yang diulang-ulang, sebenarnya itu adalah bahasa yang paling jelas untuk sebuah investigasi ilmiah. Nah, dengan pemahaman baru ini, sekarang giliran kamu. Coba deh perhatiin lagi. Selain kata pengaruh dan terhadap, kata kunci penelitian apa lagi yang sering banget kamu temuin? Mungkin hubungan, atau korelasi,
atau dampak? Coba dipikirin, karena di balik setiap kata itu ada ceritanya sendiri.